Ya, kita ketemu kembali di KR 53 Jalan Kapten Pertendian nomor 53 Jombang. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Ini gitu ya, untuk suhunya ini 28 derajat Celcius. Ya. Hujan tapi judulnya di BMKG ini, di aplikasi BMKG. Tapi mana hujannya di sana kan? Mungkin mungkin di bagian yang lain. Di tempat yang lain hujannya. Malah Ya, senang sekali ya Mas Pri sudah kembali lagi ke Jombang setelah kemarin habis roadshow kemana aja Mas Pri? Iya, saya merasakan seperti naik bis di luar Jawa. Naik dari Jember ke Banyuwangi 50.000. Seperti naik bis di Toja Ona-Ona, di mana itu kemarin yang dulu saya pernah lakukan naik bis itu. Naik bis sampai 200.000 sampai 50.000, deket-deket itu tempatnya. Mungkin karena medannya ya? Medannya. Gitu. Lumayan sudah refreshing ya Mas Pri? Atau sudah menemukan inspirasi baru ini untuk ternyata KR? seperti mengulang, kayak naik bis. Belum pernah naik bis sama sekali, ini naik bis lagi. Wah. Susah ternyata naik bis untuk beradaptasi ini. Ya sedikit-sedikit agak goyang-goyang lah. Masih jet lag. Begitu. Oke, Nur, malam ini kita mau apa nih? Kicau-kicau soal apa ini? Kita kali ini mau ngobrol tentang Hari AIDS sedunia. Iya, yang tepatnya kemarin ya sebenarnya AIDS. kita peringati yaitu pada AIDS tanggal itu apa 1 ya? Desember. Oh ya, ini sudah kelewat sebetulnya ya. Kemarin harusnya. Tanggal 1 ya. Iya. Tak lupa malam ini adalah malam hari apa ini? Hari Kamis 2 November 2 Desember. 2 Desember 2021. Iya. Hampir penghujung tahun ini Mas Pri. Hampir penghujung tahun ya, mau ini sudah Mau Desember ganti itu tahun. terakhir ya. Iya, makanya mau ganti tahun. Iya, saya sampai tidak tahu ini ternyata Desember itu terakhir. Nggak ada bedanya ganti Nggak ada bulan, bedanya ganti soalnya tahun. selama 1 tahun ini menjalani long life. Begitu. Kenapa nih? Itu apa sih itu AIDS? Kalau saya AIDS itu juga mengidap AIDS saya ini sebetulnya. Apa itu? Kalau dicolek itu AIDS, AIDS gitu. Saya seperti itu kira-kira ya, bukan ya? Bukan lah. Ternyata AIDS Iya. sebetulnya pendek itu kalau kita melihat sejarahnya Hari AIDS ini ya. 1987 Gimana sejarahnya? ya. 19 1987 ada 2 jurnalis, James W. Bond dan Thomas Netter. Thomas Netter, ya, iya. idenya dari situ ya, di Geneva Swiss itu, untuk supaya orang itu sadar tentang penyakit itu ya, penyakit ya sebetulnya. Iya, penyakit memang. Ya, tentang penyakit. Nah, kalau di data WHO sendiri Mas ya, ini Ya. ada sekitar 1,5 juta orang yang terinfeksi HIV ya di tahun 2020. Oh, Nah, itu artinya sekitar 38 juta orang di seluruh dunia ya yang mengidap HIV di tahun 2020. 2020 Nah, kita ya. belum dapatkan yang 2021 ini, apakah meningkat? Ya, ini karena fokus di persoalan pandemik COVID ini ya. Mungkin gimana ini HIV AIDS itu semakin meningkat atau menurun. Kalau ini Mas Pri, kalau kita lihat data di Jombang sendiri ya Mas Pri. Aku Gimana? cari-cari sih datanya, dapatnya ini ya tahun 99 sampai Juni 2020. Kalau di Jombang itu ada sekitar 1.750-an kasus ya. 1.754 kasus. Nah, itu yang data Dinkes, Dinas Kesehatan Jombang. Oh, Jombang itu ada AIDS juga ternyata ya. Ada dong, di mana-mana ada kayaknya. Cuman ternyata tinggal ya. ada yang bilang kasus HIV/AIDS itu kan seperti fenomena gunung es. Oh, seperti Jadi itu. hanya permukaannya dia, mungkin datanya cuma sedikit, padahal lebih ya, banyak daripada itu yang itu. terdata. Yang Belum yang terdata, begitulah kira-kira iya, ya. karena masih Begitu. banyak yang mungkin Ya, masih malu. Ya, kalau mengacu dari ini catatan Kementerian Kesehatan itu sejak 2010 sampai 2019 angkanya mencapai 50,282 kasus di tahun 2009. 50 ribuan ya? 50.282 kasus pada tahun 2019, naik
berarti naik 7,78% dibandingkan tahun sebelumnya. Itu yang terjadi menurut catatan Kementerian Kesehatan begitu. Tapi sebelumnya kita juga perlu merefresh lagi nih Mas Pri, HIV dan AIDS. Bedanya itu apa sih? Kadang kita seringkali menyamakan ya. HIV atau AIDS. Orang-orang itu kena AIDS, itu kena HIV. Kita sendiri kan ada bingung membedakan ya. Awal-awal memang kita mengenal kalau menulis itu HIV garis miring AIDS. Ternyata sekarang HIV dan AIDS. Atau HIV AIDS ya. HIV AIDS gitu ya. Dulu waktu pernah lah ikut training HIV itu memang dikasih tahu jadi HIV dan AIDS itu berbeda. Kalau HIV itu kan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Apa itu singkatannya? Human Immunodeficiency Virus ya, virusnya. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, setelah itu tidak ditangani atau tidak diobati, maka orang itu akan mengidap AIDS. Atau bisa dibilang itu adalah stadium 3 orang yang terkena HIV. Jadi sudah parah. Itu ya. Oh iya, Oda itu orang yang apa itu? Orang dengan HIV AIDS, orang yang hidup dengan HIV AIDS. Nah, ketika virus HIV dalam tubuh itu tidak diobati, maka orang tersebut kemungkinan besar akan mengidap AIDS. Jadi ketika sudah apa ya? Ciri-cirinya kalau misalnya biasanya flu itu cepat sembuh, batuk cepat sembuh. Nah, ketika sudah ada virus ini, flu atau penyakit-penyakit ringan itu jadi lebih susah disembuhkan Mas, karena sudah ada virus. Kira-kira begitu ya kalau globalnya. Bedanya HIV dan AIDS. Gitu, HIV dan AIDS begitu. Tapi setiap orang bisa terkena gitu ya. Dia tidak pandang siapapun. Tidak pandang usia, tidak pandang laki-laki perempuan, tidak memandang gendernya apakah dia itu heteroseksual, biseksual gitu ya. Tidak ada bedanya, semuanya tergantung dari perilakunya. Tapi menurut catatan ini adalah gejalanya berbeda-beda ya. Beberapa mungkin tidak memiliki gejala sama sekali, ada yang seperti itu. Tetapi kalau yang terinfeksi dapat menyebabkan beberapa perubahan umum dalam waktu tertentu itu ada masa inkubasinya ya. Masa inkubasinya gitu ya. Tenggorokan bengkak, kelenjar bengkak, ruam-ruam itu seperti apa? Merah-merah di tubuhnya di tubuhnya ya. Ruam-ruam itu merah-merah. Kalau saya yang itu masa ruam-ruam kelihatan begini ya. Kan merah ya. Bukan kita merefresh juga Mas Pri ini tentang gimana sih orang bisa tertular dan bagaimana kita bisa mencegah gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah dari hubungan seksual yang tidak aman. Tidak aman. Bukan yang berganti-ganti itu termasuk tidak. Berganti-ganti dan tidak aman. Ya, karena kan intinya itu penularannya dari cairan vagina, kemudian laki-laki ada kan cairan sperma kemudian berganti-ganti jarum suntik, misalnya yang pemakai narkoba tuh Mas Pri. Iya, yang apa ya? Karena kan ada kontak langsung. Iya, nafsa ya benar. Ada kontak langsung. Itu. Nah, kalau dibilang kenapa ya Mas Pri? Sering dengar nggak kalau orang yang terkena HIV AIDS itu seringkali mendapat stigma itu penyakit itu kan dari Tuhan. Pernah nggak itu dengar Mas Tri? Dengar, pernah dengar. Itu siksaan. Kadang-kadang ada juga yang bilang begitu. Itu azab. Atau biasanya itu orang yang terinfeksi itu orang nakal. Nah, masih ini ya, stigma di masyarakat masih sangat dijauhi saja. Itu yang mengerikan kan dijauhi. Ya, stigma dan diskriminasi itu. Itulah yang kemudian memperparah kondisi ODA, orang dengan HIV AIDS itu ya Mas Pri. Padahal kalau kita mau mengamati sebenarnya penyakit COVID ini lebih cepat menular atau TBC, misalnya dari batuk, dari ngobrol begini kemudian dari tidak ada jarak, flu gitu aja udah terinfeksi ya. Kalau HIV itu sebenarnya enggak Mas Pri. Selama tidak ada kontak langsung, misalnya tidak ada luka, misalnya luka terbuka, itu tidak akan tertular. Kena
berganti-ganti makanan sebenarnya boleh. Boleh. Tapi nggak boleh kan berganti sikat gigi? Nggak boleh kalau itu. Kan itu. Kalau yang bersalaman itu boleh. Boleh. Kadang kan ada orang yang udah karena informasinya minim sehingga udah takut dulu. Dan ini yang kemudian jadi mengucilkan teman-teman yang terinfeksi HIV/AIDS. Gitu. Ternyata virus ini juga baru-barusan ini, kalau dulu-dulu tidak ada, sekarang baru-barusan ini Panglima TNI membuat rilis, ternyata dalam kurun 10 tahun ini tercatat 1.826 prajurit terinfeksi HIV/AIDS di Indonesia ya. Ini ngobrolnya di Panglima TNI ini ngomongnya di Papua. Di Papua. Di Papua, di Jayapura ini kemarin ini Panglima TNI ngobrolnya. Bukan ngomongnya ya, buat pernyataan ngobrolnya ini Panglima TNI ngobrol begitu memang. Ya, artinya angkanya cukup banyak ya Mas. Cukup banyak. Tapi kenapa ngomongnya kok di Papua? Memang ada stigma di Indonesia. Kalau di Papua itu yang terjangkiti virus HIV/AIDS ini memang lumayan banyak yang di Papua. Nggak tahu lah kenapa kok di sana begitu. Nggak tahu kenapa kok di sana. Mungkin pola relasinya atau gimana gitu ya. Nggak pernah ke Papua ini soalnya Mas. Yang di Papua boleh ikutan komen ya. Di live chatnya 53 Broadcast. Jangan sampai kenapa harus di Papua? Jangan sampai ini memunculkan diskriminasi juga. Untuk orang-orang Papua ya. Papua, saya juga belum sepakat ini. Kenapa kok tiba-tiba kok ketemu itu tadi. Tapi banyak penelitian yang mengatakan di sana itu banyak memang. Tapi saya belum bisa mempercayai sungguhan. Bisa jadi di daerah lain belum terungkap. Iya kan Mas? Iya seperti itu. Dan untuk tema hari ini tuh ada akhiri ketimpangan, akhiri AIDS. Gitu ya. Setiap tahun berubah ya. Kalau kemarin itu apa itu 2020 itu solidaritas global tanggung jawab bersama. Itu tiap tahun berubah ya berarti. Tiap tahun berubah. Ini apa ini? Ya akhiri ketimpangan. Inequality and AIDS ya. Ya kalau yang awal-awal itu saya sangat suka sekali ini ketika dicetuskan James W. Ban ini dan Thomas Netter. AIDS lifeline, tali nyawa AIDS. Apa? Tali nyawa AIDS. Itu kan enak itu kan. Ada semacam apa ya? Ada semacam spiritnya daripada perkembangannya terus ketika memperingati AIDS itu apa ada tema-tema yang seolah-olah guyonan, yang seolah-olah tidak serius itu saya menilai seperti itu. Tapi kalau pertama ini tali nyawa AIDS itu enak sekali. Sangat ini ya, kayak ada filosofinya gitu. Iya, saya merasakan ada spiritnya begitu, ada spiritnya untuk segera diselesaikan, untuk segera virus ini tidak menular terus. Tidak semakin banyak ya. Tidak semakin banyak, supaya tidak ada hari AIDS internasional. Begitu kan kalau sudah hilang kan tidak ada kan. Iya sih. Kalau masih berkembang terus kan ada itu pasti. Minimal berkurang ya. Minimal berkurang. Tapi sebenarnya tema untuk tahun ini sendiri itu dipilih untuk ini Mas, untuk menyoroti adanya ketidaksetaraan akses layanan kesehatan ya bagi teman-teman ODA. Kenapa kemudian ada akhiri ketimpangan? Apalagi di ini ya, di masa-masa pandemi ini. Mereka kan lebih rentan, jadi mengurangi untuk bisa berkumpul apa namanya, misalnya mengakses obat ke rumah sakit itu kan lebih rentan untuk teman-teman ODA ini. Nah itu kenapa salah satunya alasan dipilih tema yang tadi itu. Oke. Yuk sebelum kita lanjut salam-salam dulu. Kita sama-sama dulu teman-teman sebelum nyapa teman yang sudah kita list tadi, kita sapa dulu ini teman, ada namanya Mario, entah di mana tempatnya ada. Mario Purlaksana yang sudah ikutan bergabung di KR 53 Broadcast ini. Ada Pak Amin, ada Hendy Wijaya, yang ada juga Panut Arianto yang menyukai beberapa video, ada Anhar, ada Widodo yang menyukai video kita. Mas Anhar. Iya. Ada Budianto yang saling komen di KR 53 Bejo Sumarjo yang juga
saling memberikan komentarnya di KR53 Broadcast ini. Ki Jamong Liman gimana? Ya, ada juga yang komentar kemarin kayaknya dia komentar. Oh kemarin ya. Sehat selalu kayaknya di sana ya. Oke. Selanjutnya Iko. Siapa Iko itu? Iko itu teman dari di Jombang yang dulu konsen untuk isu HIV/AIDS ini Mas. Oh begitu ya. Dulu ada lembaganya namanya JCC, Jombang Care Center. Ada Jombang Care Center. Kalau memang Jombang masih ada orang yang terjangkiti virus itu, kok JCC tidak aktif? Bubar atau gimana ini kabarnya? Halo Iko. Dulu pernah ada di JCC di Jombang, yang dulu konsen di isu HIV/AIDS. Gitu. Ada Nisa di Banten. Iya, ada temanku Nisa ini dia bergabung dengan teman-teman Komisi Penanggulangan AIDS yang ada di Banten. Nah, ini juga cukup konsen Mas. Jadi mulai dari pendampingan, penyuluhan. Kayak kemarin ada info ya Mas ya. Yeah. Selama pandemi ini untuk teman-teman ODA dibantu untuk mengakses obatnya ARV ya. Mereka obat untuk teman-teman ODA ini kan ARV, antiretroviral ya. Oh, gitu. Ini obat yang khusus untuk teman-teman ODA. Di masa pandemi ini jadi jemput bola. Jadi mereka butuh apa? Disalurkan pendampingnya atau yang bagian obatnya yang datang. Itu untuk mengurangi resiko mereka ke rumah sakit, bertemu dengan banyak orang. Itu salah satu langkah yang dilakukan oleh teman-teman KPA di sana. Gitu. Nggak tahu kalau di Jombang ya, kok nggak dengar kayaknya adem ayem gitu ya. Gimana ini? Kayaknya adem ayem gitu ya, nggak tahu atau terutama mungkin di Jawa Timur lah paling tidak. Jombang. Terus ada Fuad Abdillah, generasi milenial hebat tanpa HIV. Ya. Iya. Gimana ini Fuad Abdillah ini? Fuad Katanya mau kicau-kicau di sini ya? Iya, ditunggu ya. Ditunggu untuk kicau-kicaunya di sini. Masih banyak tanggapan kayaknya Mas. Masih banyak show. Banyak show masih laris, tapi kan kalau kepentingannya untuk risalah kebersamaan manusia kan bagus juga. Ya. Seperti KR ini kan tujuannya untuk risalah ini. Tidak di subscribe tidak apa-apa, tapi tujuan submissionnya nyampe. Tersampaikan ya. Lebih menarik begitulah. Oke, dan kita kembali ke laptop ke tema HIV/AIDS ya. Gimana dulu? Ada pengalaman nggak untuk menangani? Saya tidak ada pengalaman sekali, saya hanya baca dulu ya. Sekian berapa tahun yang lalu ya dengan teman-teman Lakpesdam ya. Mereka kita kerjasama. Harus lengkap supaya tahu. Apa? Lakpesdam NU Jombang. Ya, begitu. Kalau bicara Lakpesdam dikirain orang kodam gitu. Iya, dulu itu kerjasama dengan Spiritia sama. Oh, Spiritia ya. Di Bali ya, ada Spiritia sama apa ya? Ausaid atau apa ya, sudah lupa, udah agak lama ya. Itu kita melakukan sosialisasi dengan sekolah-sekolah di tingkat SMA. Jadi kita sosialisasikan apa itu HIV/AIDS, kemudian penularannya seperti apa dan untuk mencegah seperti apa itu kita sampaikan. Mungkin kerjasamanya UNAIDS itu ya, badan UNAIDS. Iya. Iya sih. UNAIDS ini ya, itu ya, sama itu lembaganya. Kayaknya. Nah itu pernah kalau pengalaman di situ. Kalau menangani dengan teman-teman udah langsung kayaknya nggak pernah Mas, nggak sampai ke situ. Kita ke campaign atau sosialisasinya aja. Dan untuk teman-teman yang masih bingung ya, gimana sih seandainya ingin mengetahui apakah terkena HIV atau AIDS atau enggak, itu ada yang namanya VCT yang bisa dilakukan. VCT. Bukan VCT ya. VCT untuk ngopi Mas Ri. Bukan VCT, ternyata VCT. VCT. Gimana itu? VCT itu voluntary counseling dan testing. Jadi voluntary harus ada kesukarelawanan. Harus ada apa ya? Volunteer itu ya. Bukan, maksudnya untuk sebelum melakukan tes kita harus rela. Dengan kesadaran diri. Ikhlas, sadar, ya. Iya, dengan kesadaran diri untuk memang saya mau memeriksakan. Kemudian konseling. Jadi ada seseorang misalnya konselor ya apanya ya yang akan
menanyakan misalnya apakah ada perilaku yang apa merepet-repet bisa termasuk nanti bisa menularkan HIV/AIDS. Nah kemudian nanti baru dilakukan testing. Harus jujur maksudnya. Harus jujur, iya. Kemarin saya sama pacar saya, tapi ini saya mau berhubungan dengan istri saya. Ini saya begitu seperti itu kan? Apakah karena kasus yang terakhir yang dulu pernah saya tahu Mas Pri, kasus banyak teridap HIV/AIDS ini ibu-ibu rumah tangga, yang notabene mereka nggak pernah lah jajan keluar ya, ibu-ibu. Mereka di rumah saja. Ini yang suaminya biasanya yang membawa pulang, membawa berkat tidak barokah. Bencana itu mah. Membawa berkat menjadi bencana ya. Benar. Jadi mereka yang jangan sok kuasa lah kadang-kadang. Itu saya sering marah memang kalau membahas seperti ini laki-laki tidak mau disalahkan, pulang membawa penyakit itu. Jadi kadang ibu-ibu rumah tangga ini yang tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang HIV/AIDS merasa dirinya aman. Nggak pernah neko-neko semuanya. Ini sudah Islami misalnya sehingga mereka menganggap nggak perlulah tes atau perlulah informasi seperti itu. Sementara mungkin suaminya kerja keluar kota. Banyakan itu kasusnya misalnya sopir, tapi tidak semua ya. Semua. Dalam tanda tanya ya tidak semuanya. Yang kemudian misalnya mereka ada jajan di luar dengan relasi seks yang tidak aman. Nah, ketika pulang itulah virusnya membawa bencana itu ya. Bisa batuk Mas Pri. Ya diminum itu kopinya katanya, susunya. Kopi apa tadi? Kopi Vietnam. Kopi Vietnam 3 untuk meredakan batuk di saat siaran. Halo. Tentu jangan lupa teman-teman yang ada di sana kalau ke Jombang, Klanong ke Jombang mampir saja di Kedai Sufi ya. Pemiliknya lagi batuk-batuk. Terlalu semangat untuk membuat di hari HIV/AIDS ini. Nah, stigma ini memang yang sebenarnya menjadi persoalan sangat krusial ya. Kadang para ODA ini banyak yang meninggal bukan karena penyakitnya, tetapi karena stigma dari masyarakat, dikucilkan psikologisnya. Jadi tentu, ya. Tidak boleh stres sebenarnya Mas Pri. Jadi ARV obatnya ini kan setahu aku ya, obatnya ini untuk menekan supaya virus ini tidak berkembang karena dia kan berkembang biak ke sel-sel lebih banyak. Sebetulnya kayaknya lebih untuk penanganannya lebih mudah itu ya daripada COVID itu ya. Itu susah sekali, bingung kadang-kadang mikir COVID itu. Iya. Malah ini ada virus baru. Iya, itu semoga tidak kesini lah. Iya, udah jauh-jauh aja lah. Jangan deket-deket di tempat saya ada ibu dan bapak saya, jangan kesana. Jangan kesana, jangan cukup kesini. Di luar negeri aja lah. Ya, cukup di luar negeri aja lah. Di sekitarannya siapa situ presiden siapa itu di sana. Juga jangan di sekitarannya Pak Jokowi lah. Itu kan presiden kita. Iya benar, kasihan nanti ya. Gitu. Teruskan itu tadi. Apanya Mas Pri? Habis batuk-batuk tadi. Batuk tadi loh. Apa tadi? Nyampe mana tadi ngobrolnya? Konseling. Oh iya. Jadi setelah dengan sukarela melakukan konseling, pastinya harus jujur ya, misalnya apakah pernah melakukan hubungan seksual secara aman atau tidak, apakah dengan istri atau dengan yang lain, itu harus jujur. Baru kemudian proses selanjutnya testing atau ya memeriksakan diri ke kedokteran. Testing harus itu ya. Kadang kan orang malu Mas Pri. Ya. Kadang dia belum positif, tapi ketika ini kok ketemu dokter HIV, paling orang sudah wah jangan-jangan itu kan. Tapi kalau di desa-desa kadang-kadang juga rentan ya, orang-orang habis ya itu testing itu yang memeriksa juga cerita pada tetangganya, kemarin periksa ke saya ternyata begini seperti itu ada bocor halus. Saya sempat menegur itu. Sebenarnya nggak boleh loh sebenarnya. Kode etikmu harus dijaga. Sebenarnya kode etik nggak boleh. Ada tetangga yang berprofesi sebagai nakes ya, tenaga kesehatan. Iya, saya sempat menegur itu ya, terus diam lah. Karena
Ya dikirain saya orang yang tahu kode etik. Padahal ya. Iya, karena itu memang sangat berpengaruh ya nanti ketika masyarakat tahu nanti walaupun belum tahu kebenarannya Mas Pri ya. Stigmanya sudah datang duluan. Tapi ini yang kalau saya membaca-baca kenapa ya kaum gay, kaum lesbi yang sering terjangkiti itu kena penyakit itu, tapi orang-orang poligami kok tidak disebutkan dalam hal ini. Mas Pri kena stigma media nih. Kenapa mereka tidak suka dengan kaum homoseksual? Ini mungkin medianya ini di kelompok ini begitu ya. Aduh. Itu jadi jangan terjebak karena siapapun bisa, yang hetero pun bisa ketika mereka tidak melakukan relasi seks yang aman, relasi seks yang berganti-ganti pasangan. Itu yang perlu ditandaskan. Itu yang jadi jangan yang kalau gay ini lebih ini. Iya, makanya saya penganut seks absolut. Satu aja lah, tidak lagi supaya aman. Supaya aman ya. Itu sih yang lebih baik. Lebih baik gitu, terus makanya kalau ke dokter sakit apapun mintalah jarum suntik yang baru, jangan sampai mau yang bekas. Berarti boleh ngomong dong ya. Boleh. Dok, ini barusan kemarin dipakai itu, gitu boleh ya? Enggak, jadi ketika misalnya mau anak kita misalnya mau imunisasi, biasanya kan saya lihat dulu suntikannya itu baru atau enggak. Kalau baru saya akan komplain, saya minta yang baru karena kan kita tidak tahu sebelumnya itu dibuat suntik walaupun kita nggak mau negatif ya. Tapi kalau untuk memilih aman lebih baik kita lebih aware ya untuk jangan sampai suntikan itu yang bekas, minta yang baru. Itu kira-kira Mas Pri. Terus untuk pernah nggak dengar ibu orang tuanya sama-sama positif, anaknya bisa negatif, bisa nggak Mas Pri? Kalau ibu hamil itu ya? Iya, artinya orang tuanya, bapak ibunya positif HIV, tapi anaknya negatif, bisa nggak? Bisa ya? Bisa ada. Apa itu Mas Pri? Iya. Itu ada. Kalau bapak ibunya positif, anaknya negatif bisa itu. Bisa. Gimana caranya? Masa diteruskan nih? Ya memang ada programnya namanya PMTCT itu Mas Pri, Mother to Child Transmission. Jadi memang sebelum program hamil dia harus konsultasi dengan dokternya. Obat yang diminum, keduanya harus seperti apa itu memang bisa anak yang dilahirkan bisa negatif HIV. Jadi harus konsultasi, enggak apa namanya ikut program yang namanya PMTCT itu. Oh begitu ya. Ini Endro Triwahyono, ini ada di Jombang ini teman kita. Endro yang kemarin bertamu di sini memberikan komen. Gimana? Alhamdulillah senang sekali ada yang perhatian pada mereka yang susah hidupnya didera penyakit mematikan. Saling memperhatikan tentunya Pak Endro. Kita jangan menjauh lah dari orang-orang teman-teman Oda. Ya mereka sebenarnya butuh support justru. Butuh perhatian. Butuh apa ya? Jangan didiskriminasi lah, jangan dikucilkan. Jangan dibuat rasan-rasannya digerdu, biasanya orang desa-desa begitu kan. Iya. Harus lebih dikurangi ya. Lebih baik ngobrolnya yang positif lah. Atau dipanggil diberi semangat. Jangan dituduh. Kamu sih tidak salat di masjid-masjid kamu. Iya ngajak final ya. Situ biasanya itu kena azab Tuhan. Itu sekali lagi itu. HIV tidak memandang ini agamanya apa, jadi nggak virusnya. Buktinya si Panglima TNI barusan merilis 1000 berapa tadi saya lupa tadi. 1000 sekian ya terinfeksi. Prajurit terinfeksi virus itu masih ke prajurit itu yang mau tidak mau harus pemimpinnya yang mengungkap kan. Iya. Harus pemimpinnya, harus komandan-komandannya seperti komunitas apa pemimpin komunitas itu yang harus mengungkap. Mungkin mereka ada tes ya Mas Pri, mungkin sampai ada data itu. Kayaknya ya kalau TNI kan lebih detail. Lebih detail.
ini mas operatornya. Sudah ditekan-tekan operatornya. Sabar. Kita sapa dulu teman-teman yang ada di sana. Ada siapa lagi Mas Pri? Belum jadi komentar dia. Takut ini sama. Tentu semuanya teman-teman yang ada di sana tetap sehat. Kita jaga kesehatan di tengah pandemik. Kita jangan nambahin penyakit yang lain seperti HIV AIDS itu. Terus apa lagi? Yang lagi berkembang juga demam berdarah. Oh iya, apalagi ini musim hujan ya Mas Pri. Musim hujan, kita jaga kesehatan, kita bersemangat. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan imun kita. Tentu yang paling dalam tentu kita melepaskan kedongkolan iri. Iya benar. Terutama itulah. Harus selalu positif thinking. Harus selalu positif thinking. Iya. Itu yang perlu kita jaga. Cukup sampai di sini dulu Mas Pri. Yang jadi komen gaji. Jadi gaji. Belum jadi komen. Belum jadi. Cukup ya teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas atensinya. Dulu kalau ngomong atensi gitu ya. Kayak siaran radio begitu seneng. Atas atensinya selamat malam apalagi Arung Dalu itu. Terima kasih ya. Wassalamualaikum.